Perkenalkan, nama saya Rida Awalia Agustina, kelas PGMI 6A dari Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus mengetahui faktor-faktor ini? Yaitu untuk membuat media pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan juga lebih bermakna. Untuk membuat media yang seperti itu, kita harus mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhinya agar pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna untuk peserta didik. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kenapa sih tujuan pembelajaran diperhitungkan dalam membuat media pembelajaran? Karena setiap tujuan pembelajaran dalam setiap 1 jam pelajaran atau 1 hari akan berbeda-beda. Oleh karena itu, media yang digunakan itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran itu kan ada berbeda-beda ya, ada yang bersifat untuk mengembangkan kognitif anak, psikomotorik anak, atau juga keterampilannya gitu. Jadi media pembelajarannya itu harus disesuaikan agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Nah, yang kedua ada materi pembelajaran. Nah, kenapa sih harus mempertimbangkan materi? Ya kan karena masa misalnya kita mengajarkan tentang organ tubuh manusia tapi medianya itu tentang tata cara wudhu, kan tidak mungkin. Jadi dalam membuat media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi yang disampaikan agar pembelajarannya itu nyambung gitu ya. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Nah, di sini dalam membuat media kita harus menyesuaikannya dengan metode pembelajaran. Kan metode pembelajaran itu berbeda-beda ya, ada ceramah, ada diskusi, ada PJBL atau PBL gitu. Jadi materi media yang dibuat itu harus sesuai dengan metode pembelajarannya. Nah, yang keempat ada karakteristik peserta didik. Di sini media yang digunakan itu harus menyesuaikan karakteristik peserta didik, karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan visual gitu, ada yang unggul dengan audio visual atau juga dengan audio gitu. Jadi kita dalam membuat media itu harus bisa memikirkan karakteristik peserta didiknya itu seperti apa terlebih dahulu. Kan ada peserta didik dengan audio visual, jadi kita menyediakan media pembelajaran itu bisa berupa video gitu ya, dari YouTube, mulai dari atau dari aplikasi lain, atau dari kalau ada anak yang audio berarti kita bisa dengan ceramah, dengan membuat media yang bisa kita jelaskan saja gitu. Nah, yang kelima ada kemudahan penggunaan, yaitu praktis dan juga efisien serta biayanya yang terjangkau. Media ini harus mudah diakses dan juga digunakan oleh guru maupun peserta didik. Ketersediaan alat dan teknologinya juga menjadi pertimbangan agar media tidak justru menghambat proses belajar gitu. Nah, media yang sulit didapat akan menghambat berjalannya pembelajaran. Misalnya guru yang harus fokus pada pendalaman materi yang akan disampaikan justru akan tersibukkan oleh penggunaan media atau mencari media yang sulit diakses gitu. Dan juga biayanya itu harus dipertimbangkan karena agar tidak menjadi beban bagi guru dan juga peserta didik, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lebih tenang tanpa memikirkan biaya yang terlalu besar.
Nah, yang keenam ada efektivitas media dan pemahaman dalam penggunaan media. Media yang digunakan itu harus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Nah, hal ini bisa dilihat dari pengalaman sebelumnya, studi kasus, atau juga evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Media yang kurang efektif hanya akan menghabiskan waktu dan juga materi pembelajaran yang disampaikan akan sulit dipahami oleh peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan maksimal. Selain itu juga, pemahaman dalam penggunaan media pembelajaran harus diperhatikan. Jangan sampai media yang digunakan justru kurang dipahami. Nah, hal ini akan membuat siswa menjadi kebingungan dalam memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dan juga pemahaman dalam penggunaan media pembelajaran harus dilakukan oleh guru agar pembelajaran dapat berlangsung dengan maksimal. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.